dua kali ada kemana aja. Jadi gini, kebetulan kita tuh di sini untuk lokasi ada di Purwakarta ya, di kota ini. Jadi mungkin yang di luar sana ya, teman-teman yang tidak tahu Purwakarta tuh ada apa sih di sini, punya apa sih gitu kan. Pokoknya Purwakarta tuh punya tempat istimewa. Punya istimewa. Ini kebetulan tuh lokasi di kota, ada di situ. Ikonik ya. Betul. Ikonik Purwakarta, taman sama Baduga. air mancur Sri Baduga. Ini adalah taman air mancur buatan salah satu terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ya mungkin di luar sana teman-teman ya, penonton atau ya gimana ya, belum tahu. Makanya nih kita sambil jalan-jalan kita telusuri semuanya ya. Iya betul. Keindahan kota Purwakarta. Iya, ada apa aja di sini, energinya seperti apa, nanti kita lihat. Oke, kan Oke, siap ya teman-teman. Terus lanjutan kita bersama tim The Ghoster Purwakarta. Let's go with the Ghost Revolusi. Teman-teman, kita sekarang berada di salah satu luarnya di Taman Sri Baduga. Ini juga ada ikonik dari, kalau ini namanya senjata kujang ya. Betul. Kujang itu ciri khas senjata dari orang Sunda atau Pajajaran lah. Gitu. Nah teman-teman, di sini dulu kan waktu pembukaan itu pertama kali rame ya. Ramai sekali. Rame, terus sempat masuk televisi juga. Banyak terjadi kayak apa namanya ya, kecelakaan lah. Betul ya. Kecelakaan yang terjadi karena banyaknya pengunjung yang naik ke Ke dalam lah ya, apa ke namanya, dalam. pagar ini, Pagar, pagar betul. yang tinggi ini gitu loh. Ini Nah, pembukaan yang air mancur itu. yang pertama, Iya, yang iya. pertama kali benar. Terus itu kan juga diadakan kirab-kirab ya, seperti itu waktu dulu. Kalau untuk sekarang teman-teman, energinya di sini bisa ngerasain nggak? Kayak gimana? Kalau saya pribadi sih, biarpun ini mungkin siang ya, siang lah ya. Tetap kalau aura positif dan ada lah. Saya sengaja, The Ghoster ini sengaja apa kita kontennya tuh siang, karena kebetulan kita lupa ya bahwa Purwakarta tuh punya tempat istimewa loh di sini. Iya betul. Dan kita baru pertama kali di sini ya. Betul ya. Walaupun kita YouTuber Purwakarta, kita ada niatan untuk mengangkat ini salah satu ikonik yang ada di Purwakarta. Kalau nanti gimana sih di sini sih? Kalau dari situ ya, dari apa? Hah? Gerbang pintu masuk. Hah? Di situ auranya kuat. Buat ya, benar. Pas kayak tadi kita pembukaan di depan patung kuda, Iya. gitu kan? Juga Kayak- beda sekali. Heeh. Terasa. Itu kan memang deket-deket. Iya benar, ke merinding pintu tuh, masuk. walaupun sekarang benar merinding. Itu soalnya kita juga kayak ngerasain bukan hanya patung di situ, tapi emang ada sosok yang menjaga Seperti dua ada besar. nyawa gitu ya. Iya benar. Kayak ada sosok yang penjaganya juga dua besar, dan itu kayak punggawa gitu loh Bun. Ya. Jadi Kalau bukan menurut sembarang aku nih. patung ya. Itu. Iya betul. Ya mungkin tadi pas kita frame pertama ya, kalau mungkin yang tahu bisa merasakan ada apa tadi di belakang kita pas kita impan. Iya. Dan juga depan kita ada badak. Ada badaknya. Iya, ada badaknya. Katanya dulu apa? Konon ceritanya, Konon ada ceritanya lah ya. Konon ceritanya Situ Bulan ini adalah tempat Kematian badak. badak. Nah, jadi sarung badak ada di sana. Betul. Jadi semua Purwakarta itu badak. Badak. Iya. Nah teman-teman, ini kan di sini baru tahu juga mungkin ya teman-teman yang di luar sana gitu loh, subscriber kita di luar dari Purwakarta, bahwa di Purwakarta ini punya destinasi wisata yang sangat banyak.
Nah selain itu juga tidak lepas dari hal-hal mistis atau misalkan sisi gaibnya pasti ada. Si kental juga ya. Kental juga karena kalau dilihat bangunan-bangunan itu juga banyak yang ini ya kayak bangunan zaman dulu. Iya, kayak Tuh, kerajaan. kayak di sana tuh kayak itu tuh kantor provinsi Jawa Barat perwakilan. Nah itu adalah masih bangunan Belanda. Jadi Dan itu terus kayak gini, Belanda. di area ini memang setiap minggu tuh buat mereka jalan-jalan lah. Mungkin bahasa gaul anak muda apa? CFD ya. Car Free Day. CFD apa tuh? Car Free Day. Car Free Day. Jadi makanya kalau yang belum tahu, minggu kesini deh pagi, asik banget tempatnya, asri banget, dingin. Banget banyak pohon-pohonnya. Betul ya. Kalau bisa dikatakan ini jantungnya Purwakarta. Purwakarta betul. Iya. Yaudah kita ganti lagi yuk. Sebelah sana mungkin nanti Sana kita aja. bisa sambil buka kartu arah. Boleh? Oke, yuk ikuti kita. Sekarang kita kebetulan kita keliling ya sayang ya. Sebelah kita ini Mungkin ada biar tahu lah ya di area ini situ bulatnya apa aja. Kita ke kanan ya, coba kanan. Itu ada kantor atau gedung lah ya, gedungnya. gedung Provinsi provinsi Jawa Barat. Bisa dilihat. Mungkin kalau secara mistisnya itu emang mistis banget sih. Kelihatan ya bro ada apa aja. Ada apa? Ya pun ini kan suasana siang tetap Iya, aja. Kalau yang bisa merasakan tetap ada lah ya antara aura negatif dan positif masih ada. Tapi emang sayang banget ya kalau gak di sini loh. Mungkin teman-teman ya. Oh iya di sini Tahu juga Purwakarta sudah ketemu. jadi nama-nama ini kayak unik-unik bisa dilihat. Ada Bisma. Ada Bisma. Semua punya nama ya Iya, masing-masing ada. Setiap kotak itu tuh ada tokoh-tokoh apa ya kayak perwayangan kayak di kerajaan gitu. Ini apa namanya? Ini ada Saya. Salya. Sebenarnya tadi kita udah nutup banyak sih nama-namanya, tokoh-tokohnya itu udah di Dan nih namain. kemarin tuh sempat ada tumbuhan air mancur ya. Cuma sekarang sebentar tutup dulu memang. Kemarin karena corona, koronce itu kan ditutup dulu. Dan kemarin bulan-bulan depan itu sempat buka lagi. Cuma sekarang nggak tahu kayaknya sekarang lebih ke ini ya pakai tiket. Jadi nggak banyak, jadi nggak berkerumun. Ya, jadi kenapa sampai ada tiket masuk gitu ke air mancur? Karena kan biar jadi kita tuh aman lah, tidak Iya. jadi berantakan gitu. Kalau dulu Teratur tuh, lah gitu. kalau dulu tuh kan bebas ya keluar masuk. Jadi banyak yang kecelakaan juga, desek-desekan ya. Terus kita maaf ya, kita kayaknya nggak bisa ke dalam. Ya, Karena emang aturannya kita nggak boleh ke dalam. Kita hanya lihat di sisi luarnya aja ya. takut jadi Ya mungkin bukan sih takut diusir satpol pp. kayak itu. Bukan yang marahan gitu. Ini masih banyak juga ya Ada Batara Guru di sini ada. nama-namanya, nama-nama kerajaan-kerajaan ada. Batara Bayu. Tapi lihat guys, kalau mungkin lihat ke dalam indah sekali loh, lihat. Itu patung itu bukan yang Jadi ini kalau kita lihat sekilas ya, itu seperti patung macan putih yang mungkin ada ceritanya kali ya, kenapa Ada. harus dipajang di sana, dipasang di sana gitu. sebenarnya kalau yang tentang macan itu bukan di sini, tapi di area alun-alun. Nanti lah kita bahas. Kita juga pasti ke alun-alun. Nanti kita bahas di sana. Ini harus banget. Kembali lagi sama kita berdua. Oke, di belakang kita ada patung ya. Mungkin ada yang tahu nggak? Ini konsepnya tuh mirip-mirip kayak ala-ala Bali ya. Ya, emang dulu kita tuh bekerja sama dengan Bali. Jadi konsep di sini tuh nuansa Bali banget. Bisa dilihat kan kayak di Bali. Iya, kayak di Bali gitu. Pohon-pohonnya juga kayak ada Bali-Bali gitu, kayak hitam putih itu. Iya. Jadi nih, ini lokasinya pas bundaran ya. Ini sangat strategis banget ya. Karena kita kalau lihat ke kanan sana, itu bisa ke Pasar. punya pasar Purwakarta, pasar Rebo sini ya.
Pasar tradisional. Betul. Karena di Purwakarta kebetulan ini asik loh. Pasarnya tuh banyak sekali loh. Saya tahu nggak kita sebutkan? Pasar hari Senin, Pasar Senen, Pasar Rebo, pasar Rabu, Pasar Simpang, pasar Tumpang, pasar kayaknya hanya 3. pasar hewan. Bukan. Artinya untuk kita belanja pasar itu beda Pasar lagi. tradisionalnya ya. Artinya untuk di Purwakarta komplit. Mungkin kulinernya juga setiap malam minggu ada loh guys. Itu pengen jalan-jalannya malam ini bisa. Dan sekarang juga kita tuh mengadakan street food. Jadi ada 3 tempat street food itu. Jadi semua jajanan itu kumpul di situ. Jadi kalian kalau mau jajan yang di Purwakarta aja, yang dekat dengan Purwakarta yang merata. Komplit ya, berarti ya semuanya ada loh. Sekarang kita ada di mana saya? Modal. Ada di mana saya? Ini kayak di panggung. Ini emang tempat apa ya? Jadi Kalau ada pentas lah ya, kalau ada setiap minggu ya, hiburan gitu, pagi pasti ya. di sini panggung di sini. Ya seperti kayak desain itu sengaja untuk panggung. Jadi kita nggak ribet kali ya, mungkin harus pasang-pasang apa sih tenda gitu loh. Tempat duduk pun sudah disediakan coba dengan rapinya, dengan nyamannya di sini. Jadi panggung seni ya, panggung seni ya, dimana panggung ini biasa digunakan untuk pertunjukan kesenian. Kalau enggak kayak festival-festival, nah teman-teman bisa duduk di sini. Cuma kan dari tadi kita udah keliling ya, terus kita juga udah apa namanya, bukan menebak-nebak, jadi kayak kita udah merasakan energi-energi yang ada di sini. Terus tadi juga sempat kayak nangkep bayangan sosok penjaga di sini ya, pas di depan patung Buddha tadi yang ada tulisan Taman Sri Banuga itu. Teman-teman nih, kalau di sini tadi kan di sebelah sana ya, kalau di sini nih kayak tempat-tempat seni kayak gini, menurut teman-teman ini energinya lebih ke arah mana nih? Kalau saya pribadi sih ngerasain bercampur juga. Tapi Karena bercampur emang ada masih- energi ya negatif positifnya lah. masih satu lingkungan juga ya. Cuma memang di sini tuh kayak ada apa ya, kayak ada daya tarik Aku sih malah lihat Kak, itu kan seperti panggung ya. Heeh. Aku di bawah tuh kayak seperti ada kamar-kamar gitu. Aku malah gitu di situ ya. Itu emang kantor. Iya. Jadi kayak buat persiapan Betul. pentas. Dan biasanya kalau misalkan kayak panggung seni atau tempat hiburan gitu ya, pasti ada yang namanya energi-energi yang bersangkut paut juga dengan seni. Iya. Contohnya kayak misalkan karena di sini tempatnya panggung seni, saya melihat atau merasakan di sini ada beberapa sosok yang senang dengan menari Ya penari lah, penari. ya. Ada penari sih. Berarti fix ya, yang pertama Oh, itu, udah kok. yang pertama itu. Cuman gini, Gue pengen ketawa dulu. cuman di sini aku merasakan penarinya tuh dia kayaknya kayak seperti gamelan gitu loh, gitu ya. Iya. Gamelan jadi Iya. penyanyi apa penari dari Jawa gitu loh. Iya, karena emang di sini juga konsepnya masih tetap dengan tradisional ya. Betul ya. Dengan tradisi kayak pagar-pagar di sini, terus apa? Kayak batu-batuannya juga, lantainya juga masih dengan kayak batu-batu alam. Oke, kita tarik aja ya, pakai kartu Kita taruh. lihat tangan tuh. Maaf. Di sini itu seperti apa sih, guys? Coba kita lihat. Terus kita lihat tadi ya. Kita zoom ya, lihat. Ya ada yang tahu artinya apa nih? Atau ya? Kita kuat man. Nah, ini kan bisa dilihat nih di sini teman-teman bahwa kayak di sini itu adalah tempat berkumpulnya keramaian ya. Tempat berkumpulnya keramaian
menunjukkan energi yang positif gitu. Jadi tepat sekali ya. Ya betul. Ini yang kedua. Kita jut biar Coba. teman-teman lihat ini apa. Oke. Sekarang tadi. Ini agak serem ya. Udah. Agak serem ya. Serem. Heeh. Karena di sini dulunya emang juga terjadi tragedi mungkin pada zaman pas Ada zamannya lah gitu. penjajahan, ya zaman penjajahan. Karena salah satunya di sini itu adalah pusat kotanya juga, pusat Ya. kotanya, dan bangunan-bangunan di sini banyak bangunan Belanda, mesti bangunan bernuansa Belanda. Iya, banyak. Ya mungkin ada suatu kejadian kelam di masa lalu yang terjadi di sini. Mungkin juga tempat ini tuh rumah Belanda ya di zaman dulu. Zaman dulunya terus ada kejadian gitu kan. Jadi apa yang tadi kita telusuri sama dengan kapal. Ya betul. Nah yang ketiga, Oh. Oke, kita zoom lagi. ada sosok apa tadi yang kita sebutkan Bun di sini? Yang tadi bilang sosok perempuan penari. Ya. Di sini. Heeh. Cocok ya? Pas banget kan aku sampai merinding asli pas Pak Dika bilang ada sosok penari saya merinding. Betul deh, ini satu ini. Iya. Oke. Betul ya. Ada sosok perempuan di atas panggung sedang menari. Nah mungkin juga itu salah satu kayak yang ditanam di sini ya, untuk Betul ya. menarik pengunjung. Kayak misalkan kan di sini buat tempatnya hiburan ya. Iya. Nah otomatis itu kayak buat ayo datang ke sini sehingga Menarik. sehingga orang-orang tuh menarik lah ibaratnya Betul ya. ke sini. Coba kalau yang di situ bulatnya ya, di situ bulat, situ bulat, situ bulat. Nah, ini kan di panggung nih. Kita tarik ya yang ini. Oh, dua kartu ya. Nah, Yang jadi dua kartu sayang nih. Lihat kita tadi kita zoom nih. Oke. Sekarang Pak Dika. coba lihat ini bisa dijelaskan ya. Nah, ini yang pertama adalah ini itu kayak seorang penjaga. Ya tepat sekali. Iya. Betul, tepat benar. sekali. Karena di situ di sini tadi saya sebutkan juga ada beberapa penjaga yang Betul. terlihat tadi, yang sosok dominan itu adalah yang di sebelah sana tadi kayak dua, terus emang memakai tongkat Bun, Betul. kayak punggawa-punggawa seperti itu. Nah, yang menarik adalah ada sosok perempuan yang mencuri air Betul. kayak seperti di sana di Jatiluhur kan, itu udah tentu ya karena danau Jatiluhur gitu kan. Nah di sini juga adalah waduk buatan ya, di tengah-tengahnya ada air dan ternyata ada sosok perempuan. Ya Kalau mungkin kayak putri gitulah ya. Betul ya. kalau teman-teman melihat mungkin ada youtuber yang kesini, yang pernah kesini terus Betul. sama Ya. menguak tentang mitos atau misteri di sini, itu ada sosok, emang ada sosok perempuannya yang menjaga di sini di air juga gitu loh. Jadi Jadi mungkin yang tadi tempat kalau kemarin ada seperti pentas apa sih air mancur gitu ya. Pasti kali. Iya. gitu. Nah itu tempat Jadi sinkron ya, apa yang tadi kita lihat sambil jalan-jalan sama kartu tarot ini. Sama jawabannya gitu. satu lagi ya. Kalau dua, 3. tiga, Boleh. Kita zoom sayang. Yang pertama dulu. ini yang pertama ya. Ternyata mungkin yang satu ini menegaskan bahwa tadi sosok yang keluar dari air perempuan itu adalah seorang ratu. Betul nih. Betul. Seorang ratu teman-teman. Berapa yang hidupnya di air? Ya. Udah bisa. Berkaki empat. Iya, benar. Saja. Nah itu yang pertama. Kata ini menegaskan bahwa sosok ratu. Membenarkan bahwa itu adalah sosok perempuan ya. Ya, sosok ratu. Terus ini juga yang kedua ini adalah kayak
sosok dayang-dayang atau kayak kalau misalkan ada penjagaan otomatis ada seorang ratu itu pasti ada dayang-dayangnya. Nah dayang-dayang ini juga kayak Mengikuti itu tadi ratu ya, iya, Pak? Menjaga emang gitu, mengikuti itu. menjaga lah ya. Kalau di hantu ini kan diibaratkan kayak mereka si dayang ini memegang kendi-kendi yang berisi air, otomatis itu adalah masih ada sangkut pautnya dengan ratu yang ada di air itu. Nah selain itu juga di sini ada banyak sesepuh, ada banyak parubun-parubun juga yang menjaga tempat ini. Ini ininya kayak apa ya? Apa? Kebanyakan ya seperti halnya kayak sepuh, kayak parubun yang memberikan pencerahan di tempat ini agar aman, damai gitu kan, semuanya bisa terkendali oleh parubun-parubun yang ada. Karena gini ya, si gambarnya pun ini memperlihatkan ini apa seorang kakek-kakek lah ya, Kakek dibilang yang bawa memegang. penerangan. Iya. Berarti apa artinya kan tahu sendiri. Sebagai pelindung lah, penyeimbang juga. Itu teman-teman, ternyata di sini seru banget. Ini baru satu lokasi, tepatnya di Taman Sri Baduga Purwakarta, terkenal juga dengan air mancurnya. Cuman sayangnya nggak buka lagi loh Pak. Iya, Aduh. karena Tapi kan mungkin di kabar kan corona sudah berlalu nih. Kenapa ada buka ya? Banyak yang nanyain loh. Aku juga punya teman ya dari Jakarta gitu. Kapan ya buka lagi? Katanya Purwakarta tuh indah sekali kalau pas dimulai itu lihat main curah gitu loh. mudah-mudahan aja cepat Betul. kondusif ya Siap. di sini, terus Kita doakan biar dibuka lagi lah ya Purwakarta ya. biar dibuka lagi, biar Purwakarta juga banyak yang terjun, betul nggak sih? Betul. Saya haus. Saya juga haus. Saya juga haus. Air. Nanti kita minum-minumnya di daerah alun-alun aja. Betul ya. Sekalian Ini Beyonce. Siapa yang Beyonce? Beyonce itu menjaga kedai. Oh, Oh gitu. Oh dia promosi. Oh dia punya kedai loh. Enggak. Perwakilan aja perwakilan. Tadi udah dibilangin kan seribuan. Nah buat teman-teman gitu kan yang mau makan apa sih, kayak jajanan-jajanan banyak banget. Mungkin malam lah ya. Oh banyak banget di sini kayak street Nama food. kedainya apa? Boleh disebutkan? Kedai AA. Oh kedai AA. Kedai AA. Sebenarnya itu di lingkungan Sri Baduga Di Food Baduga. Market. Cuma masih kayak di depannya gedung kembar. Betul ya. Sebenarnya kita bagus sih ke sana, cuma nanti lain waktu aja ya. Ya udah kita udahi aja di sini dulu, kita pindah ke alun-alun. Di Medan. Kayak Tukul. Nah, yaudah let's go with the Ghoster Revolusi.
di halaman luar alun-alun ya. Karena orangnya nggak boleh masuk. Jadi ada yang jaga. Siapapun yang tidak berkepentingan, apalagi kita yang mungkin ya orang luar banget lah ya, nggak boleh. Kita hanya ada keluarga saja. Lihat, kita pun kalau lihat ke dalamnya ya, aduh, indah sekali loh lihat. Banyak patung-patung binatang ya seperti harimau. Jelaskan ya itu namanya apa? Gini, kenapa ya kok di sini ada tulisan Jalan Negara. Karena ini mengarahkan untuk masuk ke rumah dinas Bupati Purwakarta. Jadi dari sini kita lurus ke sana, kita lihat ya kamera. Masuk ke area rumah dinas Bupati Purwakarta. Tapi kita kayaknya nggak boleh masuk ya, hanya di depan pintu aja deh. Aja mungkin yang nggak bisa masuk ke dalam karena memang tidak boleh. Jadi ini arah masuk ke rumah dinas Purwakarta. Indah sekali kan? Indah, asri juga ya, sangat terjaga lah kebersihannya di sini. Ya teman-teman, sekarang kita berada di lingkungannya alun-alun ya, alun-alun Purwakarta, terus sekaligus juga pusat pemerintahannya Kabupaten Purwakarta. Di sini itu kayak kantor-kantor ya, kantor-kantor Ibu Bupati beserta staf jajarannya berpusat di sini. Selain itu juga ada pemerintahan juga. Jadi lingkupnya berdekatan juga sih. Berdekatan, cuma sayangnya kita tidak bisa masuk Ya. ke dalam. Nggak boleh. Udah boleh, juga udah siap. Biasanya sih kalau misalkan kayak Car Free Day, weekend itu pagi-pagi banyak yang masuk ke sana buat foto-foto, soalnya bagus juga sih. Nah, Bunda ini di sini sebelum kita membuka kartu tarot ya, kita bahas dulu energinya seperti apa di sini. Di sini sih kalau yang harus saya lihat ya, di sini kan deket banget sama makom tadi. Jadi otomatis lebih banyak aura positif. Karena kebetulan ini kan rumah dinas Bupati ya, biasanya sebelahnya itu alun-alun dan sebelah alun itu ada makom. Pas kebetulan makom itu tempatnya ada di belakang Masjid Agung Purwakarta. Itu aja yang aku rasakan. Oke. Ya, jadi di sini tuh emang auranya positif. Tapi mungkin juga di sini tuh banyak aura-aura juga ya di sekitarannya. Cuman karena mungkin sebelah sini benar kata Bunda ini ada makam, jadi auranya lebih positif. Iya betul, karena pas di sini juga kayak ada gesekan energi yang kayak kita agak sedikit puyeng juga ya, puyeng juga karena di sini ada penjagaannya juga, terus bisa dilihat tadi di video kita pas masuk sini ada patung wayang-wayangan, terus ada patung sembara juga, mungkin di situ juga ada penghuninya. Cuma kita nanti lihat energinya seperti apa pakai kartu tarot. Kita langsung aja yuk, sambil duduk di sana kita buka kartu tarot. Yuk, go.
teman-teman yang ada di rumah, tadi kita udah lihat ya keliling juga di alun-alun Purwakarta, gitu kan, pusat pemerintahannya Kabupaten Purwakarta. Di sini tuh kan ada Pemda, terus ada alun-alun tentunya, terus juga ada salah satu makam waliullah, yaitu Kiai Haji Muhammad Bain Yusuf ya, Bain Yusuf, dan itu terkenal juga ya, banyak yang ziarah dari luar kota ke sini. Nah, kayak ini nih saya mau tanya dulu, Bu Aini, berbeda nggak energinya yang ada di tadi Situ Bulet sama dengan di alun-alun ini? Kebetulan kalau memang alun-alun ini kan dekat sama makom lah ya, otomatis lebih banyak aura ke positifnya sih. Karena mungkin kan dikelilingin sama ada makam. Di sini memang terkenal loh, banyak orang yang ziarah dari mana aja ya datang ke situ. Jadi pas kita keliling ke alun-alun, aku lihat lebih banyak ke positifnya gitu auranya. Lebih banyak ke positifnya untuk daerah Masjid Agung. Betul. Dan makam ya. Betul juga tempatnya juga di belakang Masjid Agung di makamnya itu. Ya mungkin kawan-kawan yang dari mana ya bisa kesini deh untuk bisa melihat atau jalan-jalan sambil lihat situasi Purwakarta tuh indah. Iya. Jadi ada rekreasi, ada juga makom juga yang mungkin bisa berziarah di sini. Kita di mana? Kalau di sini mana tuh? kebanyakannya emang auranya positif. Negatifnya paling di pinggir-pinggirannya ada Satu lagi. Ini dia baru datang jadi Selanjutnya bukan motornya, cuma pas lihat di kamera itu siapa ya? iya, tadi mah nggak ada. tadi nggak ada dia. Mendadak datang kayak uka-uka dan halo. Kenapa Anda telat? Kenapa telat? Ya begitu. Kita skorsing dapat harus nih. Kita kasih SP? Tidak. Gimana, Pak? Kesana belum pernah kesana jadi belum tahu. Oh, karena dia telat datang. Jadi nggak tahu guys, wajar. Belum tahu. Itu tambahannya apa? Kalau yang ada yang mau jalan sebenarnya kalau Purwakarta sebaiknya jarak yang dekat kemana-mana. Nah, itu kan untuk sekitaran, tadi energinya sekitaran makam dan Masjid Agung, berikut depan alun-alun. Nah, kalau untuk di daerah lingkungan pemerintahannya, kantor pemerintahannya, kalau saya rasa sih sama juga ya, sama, lebih banyak positifnya, tapi ada yang berbau juga dari energi negatifnya ya. Karena di situ kayak saya lihat ini kan tempat pemerintahan ya, otomatis seperti kayak ada abdi dalamnya juga yang tidak kasat mata, yang berjaga-jaga di sana. Tapi kita lihat ya sinkronisasi sama kartu tarot. Nah, kita lihat ya apakah bisa menarik energi dari alun-alun dari sekitaran alun-alun ya, benar ya, alun-alun Purwakarta. Langsung jatuh dua kan. Kita perlihatkan ya ada apa. Kita zoom sayang. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Kita zoom juga sayang. Kita baca ke owner, gimana owner? Apa dari atas? Di sini kan bisa dilihat teman-teman bahwa mungkin dulunya di sini itu adalah tempat perjuangan juga. Di sini bisa dilihat kayak ada sosok, bukan sosok ya, kayak menggambarkan seseorang yang berjuang melawan banyak orang gitu. Bisa diibaratkan bahwa di sini itu dulunya mungkin terjadi penjajahan, benar nggak? Terus kita mendapatkan serangan. Nah, seperti ini bisa digambarkan seperti itu. Karena pusat pemerintahannya juga, walaupun dulu pusat pemerintahannya itu adalah di daerah Wanayasa, baru pindah ke sini. Mungkin yang juga bisa jadi tempat kesenian. Iya, betul. Nah, ini yang kedua, ada sosok keluarga Belanda di sini yang dulunya meninggal daerah sini. Karena memang di sini juga masih ada Iya. Iya. kalau
untuk bangunan Belanda itu yang saya lihat ke arah kota yang sebelah selatan itu apa ya, yang ke arah itu loh, apa Giant ya, itu ada loh, Ini ada. juga kayak di belakang kita ini Oh iya bener masih arsiteknya desainnya kayak rumah-rumah zaman dulu. Nah mungkin ada keluarga Belanda. Sebelah sana juga banyak. Betul. Ya, di belakang LP. Betul, oh ya, biar mungkin teman-teman tahu lah ya. Jadi di lokasi sini komplit lah ya, komplit ya di sini tuh. Ada LP juga, LP Purwakarta juga. Jadi ada Masjid Agung, ada rumah dinas bupati, berdekatan lokasi. Oh, kita lihat apa sayang? Kita zoom lagi. Oke. Apa Pak Dika? Tolong tuh biar teman-teman tahu ya pasti. Nah, satu lagi ya, biar sekalian. Coba kita zoom sayang ya. Ini tadi yang jatuh kedua ya. Ini yang pertama tadi. Nah, jadi teman-teman di kartu yang pertama ini menunjukkan bahwa adanya seorang raja yang memegang pedang. Jadi emang di sini itu kata saya bilang kan pusat pemerintahannya Kabupaten Purwakarta. Nah di sini digambarkan bahwa adanya sosok raja yang duduk di singgasana menggunakan pedang. Pedang itu adalah simbol kekuasaan. Jadi di sini adalah pusat pemerintahannya. Terus yang keduanya ini, nah ini adalah kartu energi di mana semuanya berbaur di sini. Jadi energi positif, terus energi negatif, semuanya berdampingan di sini. Jadi mempunyai skala masing-masing, cuma tidak saling mengganggu. Ini semua komplit ada lah ya. Ya betul. Ya banyak warna di sini. Nah ini kayak energi itu semuanya ada di sini. Mungkin ada teman-teman yang teman-teman di sini ada yang menanyakan nggak? Ditanyakan. Kalau misalkan kayak saya pengen tahu di sini itu sosoknya ditanam atau emang dulunya emang ada di sini, ini bisa ditanyakan di sini. Boleh tanya itu. Oh, mungkin ada pemikiran teman-teman tentang hal tahu. Jadi kalau saya sih kepengen tahu begini, karena ini memang sudah lama juga ya Purwakarta itu lah ya. Mungkin dengan cerita konon yang dulu itu memang sudah ada dulunya, atau memang mereka hanya singgah saja gitu lah. Bisa kita jawab. Kita coba ya. Ini yang pertama. Yang kedua. Jadi untuk sosok-sosok yang ada di sini itu adalah yang tadi saya bilang ya, kebanyakan itu adalah sosok dari pas zamannya penjajahan. Dari awalnya Ya, pas penjajahan. Nah, di mana terjadi pertempuran di sini atau peperangan sehingga menyebabkan banyak jiwa-jiwa atau poring-poring yang tertahan di sini. Cuma tadi karena emang ada kartu energi yang bersimulasi di sini gitu kan, yang berputar di sini sehingga semuanya bisa terkendali. Bisa seimbang. Seimbang ya berarti betul. kalau kita rangkumkan yang tadi pertanyaan saya gini Pak Dika, memang awalnya sudah ada, karena mungkin dulu ada kejadian seperti apa, ketinggalan di sini gitu Iya, ya. tinggal. Jadi mungkin gaibnya pun ada lah ya di Dan sini. bertahan karena Iya. Dan yang lebih menariknya di sini itu kayak energinya yang tertarik itu energi pas pada zaman penjajahan semua, karena kartu-kartu yang keluar di sini semuanya identik dengan pas zaman penjajahan seperti ini gitu kan. Kayak ada seorang pejabat yang mempunyai istri, mungkin zaman dulu ya, ini zaman dulu. Ini kartunya seperti ini. Pejabat yang mempunyai istri dan istrinya tuh meninggal di sini. Kalau bisa dibilang di rumah dinas, tapi walau alam ya, walau alam. Nah ini ada kejadian seperti itu. Ada lagi nggak sih yang mau ditanyakan? menurut cerita
cerita di sini tuh zaman sekarangnya ada yang disimpan di sini, ditanam. dia ditanam di sini. Pengen tahu sosok itu apa aja. Kita break dulu ya karena ini ada asar ya. Ada asar, kita break dulu, nanti setelah ada asar kita lanjutin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi break dulu ya, ada asar. Tadi pertanyaannya apa? Lupa Bu. Yang zaman sekarang itu orang katanya di situ ada sesuatu kan, dari itu ditanam sengaja. Terus apa aja seperti itu? Kita lihat ya. Itu yang pertama saya lihat ya saya. Kedua. Ada rolling. Ini selalu Kecil dong. Yang ketiga. Yang keempat. Oke, kita kembali ke owner. Oke teman-teman, ini yang pertama ini. Untuk yang pertama masih energi kayak tadi, bahwa sosok-sosok yang ada di sini itu sebagian besar adalah pas peperangan penjajahan dunia. Yang pertama, yang kedua ini adalah menandakan bahwa di sini itu ada yang ditanam juga untuk perlindungan dalam artian di sini itu untuk menjaga energi-energi negatif yang menyerang dari luar gitu. Sehingga tadi kayak kartu energi yang muncul itu adalah perputarannya seperti itu. Jadi semuanya berbau. Ada yang ditanam di sini sebuah penjagaan, perlindungan, ya betul. Terus ini juga, nah salah satu sosoknya adalah di sini sosok seperti yang tadi saya bilang kan banyaknya kayak kalau orang Jawa itu apa sih bukan yang abdi dalam, terus kan abdi dalam itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Nah ini salah satunya di sini adalah banyaknya abdi dalam, mungkin juga itu sosok yang sengaja disimpan di sini. Jadi kayak untuk membuat kesannya bahwa di sini itu kayak pusat pemerintahannya dapat gitu loh. Jadi ada bahasa Sunda mah simak ya, simaknya gitu ya, simak kayak keraton seperti apa sih? Makanya di sini bentuknya itu pendopo itu seperti keraton gitu. Nah di sini juga ada sosok seorang raja yang memegang koin. Dalam artian di sini adanya keseimbangan kayak pengaturan keuangan pusat pemerintahan. Jadi kayak apa ya? Kan sosok juga kayak ada tugas-tugasnya masing-masing. Ada tugasnya untuk menjaga pendopo, ada tugasnya untuk menjaga rumah dinas, ada tugasnya untuk menjaga kayak kalau di sini mungkin ada perbendaharaan, nah ada juga di sini sosoknya. Masing-masing punya tugasnya ya. Tugasnya itu. Terus kita tarik lagi ya beberapa, soalnya kayak ada yang Hanya masih banyak ya. belum keluar juga ada ya. ada sesuatu yang menarik di sini ya, Wak. Kita lihat. Ini seperti yang teman-teman lihat ya,
kayak sisa. Sukanya dia guys. Iya, bahwa di sini itu ada benda-benda pusaka, benda-benda pusaka. Banyak berarti ya. Banyak, benar banyak. Terus mungkin salah satunya juga kayak benda yang dikeramatkan, yang disimpan di sini. Kalau saya sih dulu pernah lihat kayak adanya kereta kencana, itu yang dibuat tapi dikeramatkan. Jadi disimpan di sini, terus juga. Bujang juga kan masuk. Iya, ada beberapa mungkin ya, mungkin. Tapi kan kita Banyak tidak lah tahu. ya. Kita kan tidak tahu ya, cuma ini Simpannya menurut kan Tansu. kayak itu kan di gedung tempat. Jalan-jalan. Ya. Jadi ada beberapa benda pusaka juga, mungkin dari turun temurun yang disimpan di turun temurun dalam artian bukan keturunan ya, tapi bupati-bupati yang lalu. Dari bupati-bupati yang lalu, terus bupati sebelumnya itu kayak mereka memiliki benda-benda gitu, yang dikeramatkan dan disimpan di sini ketika masa pemerintahan mereka. Malahnya kayak anjing dari lebar, sudah benar we ganti ya. Bubur ya. Tahan. Dewe panggul jamu ya we. Sekali jatuh langsung patah tuh ya. Ini mana ya atas? Sama los. Lagi nggak ada interkomnya semua. Ini dulu ya. Ini kayaknya yang menegaskan perkataan saya tadi bahwa di sini itu ada benda-benda yang disimpan. Salah satunya mungkin adalah kereta kencana, dan ini menunjukkan, artinya langsung menegaskan gitu ya, menegaskan bahwa nah ini adalah bentukannya sebuah kereta kencana, dan emang kereta kencananya mirip sih. ada ininya, aku ingat ada ininya waktu kirap ya, ada lampunya gitu kan, kudanya kuda putih. Nah, ini juga sama menegaskan kayak Bunda Ayani bilang gitu kan, salah satunya mungkin adalah bujang atau keris atau pusaka yang terbuat dari benda kayak bisa jadi emas, bisa jadi kuningan. Karena di sini menunjukkan bahwa bendanya itu kuning. Terus di sini, di sini tempatnya waktu dulu adalah tempat persembunyian dan pelarian dari penjajahan. Tempat jemput lah ya. Tempat jemput. Karena memang di sini kan pusat pemerintahannya, otomatis masyarakat dulu akan berkumpul di alun-alun. Kenapa disebut alun-alun? Karena alun-alun itu adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul dari kejaran penjajah. Di sini ada seperti malaikat maut, terus di belakangnya banyak yang nah itu dia, banyak banget ya yang kita buat di alun-alun ini, karena emang banyak menyimpan kisah-kisah dan misteri-misteri. Purwakarta punya cerita. Iya. Cerita misi juga ada. Cerita mobil di sini keistimewaan di Purwakarta banyak sekali. Kenapa disebut Purwakarta istimewa? Iya. Biar nggak pernah datang ke Purwakarta. Nah, ini ya teman-teman yang ada di rumah, ini mungkin sedikit informasi dari kita. Semoga menjadi hiburan, terus bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan juga. Jadi teman-teman yang tidak tahu Sri Gaduga seperti apa, alun-alun Purwakarta seperti apa, kita sajikan dalam konten kita kali ini ya. Terus dari sisi lingkungannya seperti apa sudah terlihat. Dari sisi alam dimensi lainnya juga kita sudah mencoba untuk memvisualisasikan lewat kartu. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran nih, teman-teman indigo atau teman-teman yang awam juga pengen lihat situasi langsung di Purwakarta, benar nggak sih apa yang tim The Ghost Star omongkan? Nah, boleh datang ke sini. Bisa bertanya.
Karena memang asli indah sekali Purwakarta. Sayang bener nggak kalau nggak datang ke Purwakarta. Terus kayak di sini itu nama-nama setiap daerah tuh kayak menyimpan sebuah arti. Karena di sekitaran sini ya, kalau misalkan teman-teman tahu ada namanya Cipaisan di depan. Kenapa disebut Cipaisan? Tahu nggak? Saya dengar mitosnya, mungkin ya suatu saat kita akan menguak Cipaisan. Saya dengar mitosnya bahwa dulu itu ada sebuah keluarga terus melahirkan seorang anak. Terus di sana itu tahu yang Cikao, Cikao yang di belakang Cipaisan. Nah itu ada sosok yang meminta tumbal dan anaknya itu dibungkus dalam artian harus dibungkus terus dilarungkan ke Cikao. Nah dibungkus itu dalam bahasa Sundanya adalah kalau misalkan dipais seperti pais. Iya, seperti pakai dibungkusnya, maka disebut Cipaisan. Tapi kalau misalkan kita berkesempatan untuk menguak itu melalui mediumisasi, terus melalui satu tarot, nanti kita akan coba. Itu yang saya dapat informasi juga. Gitu, Berarti nama-nama kampung itu atau lokasi di Purwakarta kan ada artinya ya? Tidak sembarang hanya ngasih nama lokasi aja, ada artinya. Kayak tadi kita ngebahas Darangdan gitu kan, kenapa disebut Darangdan ya? Sampai kita penasaran, tapi ada sesuatunya sampai ada nama Darangdan. Dalam bahasa Sunda kan Darangdan itu berias, bermake up, berdandan. Iya, berdandan. Gitu. Yaudah teman-teman, karena ini udah sore, jadi kita udahin aja revolusi kali ini di Taman Sri Baduga dan alun-alun. Jangan lupa apa? Like, comment, Dan subscribe. Let's go with the Ghoster Revolusi. Au.